Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya membuat timer ya. Nah, di video kali ini saya akan membuat sensor cahaya ya, yang akan saya gabungkan dengan timer IC55 yang kemarin ya. Jadi ini rangkaiannya seperti ini, menggunakan dua buah transistor PNP dan NPN. Ini transistor PNP 1015 dan ini NPN 2N551. Kalian juga bisa menggunakan transistor yang lainnya, yang penting itu jenisnya PNP dan NPN. Output dari NPN nya akan nyambung ke sini ya. Nah, ini antara switch dan resistor, nyambung ke sini. Jadi kesini ya, dia akan nyambungnya untuk kolektor dari NPN nya. Nah, kaki kolektornya ya yang ini itu akan nyambung ke sana. Oke, baiklah kita rakit dulu ya. Kita pasang tripodnya yang ini saya pakai 10 kilo ya. Terus kemudian resistor 15 kilo. Terus kemudian transistor PNP ya 10 15, kemudian yang NPN 2N551, terus kemudian LDR ya. Oke, saya solder dulu ya. Ini bisa digunakan untuk sensor anti maling ya. Jadi kalau emang ada yang menghalangi cahaya lasernya, maka dia akan langsung berbunyi ya. Dan dia berbunyi kurang lebih dari 1 menit ya. Jika ingin lebih lama itu kita bisa mengganti kapasitor 100 picofarad 25 voltnya menjadi lebih besar ya. Karena kondisi sekarang ini sangat-sangat sulit ya. Jadi itu banyak sekali orang-orang yang kemalingan, entah maling motor, mobil, itu pasti ada. Jadi ini bagus banget sih buat untuk pengaman rumah ya. Jadi ini nggak perlu beli mahal ya, kita bisa buat sendiri. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Ini untuk sensornya dan timernya ya. Jadi untuk plusnya yang ada di sini ya, antara LDR dan emitor transistor PNP ya. Nah, dia jadi ngambil powernya, plusnya di sini masuk ke LDR dan transistor bagian emitornya ya. Ya, di sini masuk ke emitor dan ke LDR. Untuk groundnya sendiri itu, untuk groundnya langsung menyambung ke resistor. Nah, ini resistor yang ini 15 kilo, kemudian ke tripod ya, masuk ke tripod yang ini 103 atau 10 kilo. Dan untuk emitornya itu dia nyambung ke ground ya. Jadi groundnya di sini ke push button ini ya. Jadi dia langsung nyambung ke ground. Nah, ini. Dan untuk kolektornya itu langsung ke jalur ini ya. Kolektor yang ini masuk ke sinyal yang tadi ya, ke push button start itu. Ada resistor dan kapasitor 220 nano yang ini itu nyambung ke sini ya, antara resistor dan push button, kemudian ke kapasitor 220 nano. Nah, jadi dia nyambung ke sana ya, untuk memberikan sinyal ke IC nya. Dari sini yang
sambungnya antara switch. Di sini switch startnya, ini start ya, bawahnya reset. Oke, selanjutnya kita buat lasernya ya. Ini laser udah rusak ya, nggak ada baterainya, udah berkarat. Jadi nanti saya pindah ke PCB ya supaya lebih gampang untuk mengaplikasikannya. Pertama ya kita potong dulu ya. Untuk ini lampu yang dua ini yang nggak dipakai, ini masih ada ujungnya sedikit ya. Ini akan menjadi plusnya ya, plus. Nah kemudian ini kita sambungkan switchnya ya, agar saat dihidupkan itu langsung hidup. Jadi kita nggak perlu neken tombolnya baru hidup ya. Dengan ini laser langsung hidup, langsung ke LDR nya ya. Jadi dia akan langsung mengirim ke LDR nya. Jadi kita nggak perlu neken tombolnya baru hidup. Supaya dia nggak kemana-mana ya, kita pakein kabel disk agar dia nggak geser kiri, nggak geser kanan. Ya untuk ini lasernya saya tambahkan 2 buah resistor ya, 330 ohm itu saya paralel karena ini menggunakan tegangan 5 volt ya dari charger HP bekas. Jadi kalau dia langsung 5 volt ke lasernya itu dia cepat mati. Jadi kita harus pakai resistor untuk menurunkan tegangannya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita tes dulu ya. Nah, berhasil. Jadi cahaya lasernya menyala ya. Oke, selanjutnya kita coba ya, kita tes. Ini supaya nggak bergerak, saya lem dulu ya untuk percobaan. Jadi kita supaya nggak bergerak, sinyalnya tuh apa, cahaya lampunya tuh nggak ke sana kemari gitu ya. Pokoknya supaya nggak gerak lah ya. Oke, kita coba ini tegangan plus 12 volt, terus kemudian ke minus. Nah ini dua-duanya lampunya nyala karena LDR nya belum menerima cahaya lasernya ya. Jadi dia harus nerima dulu. Kita paskan dulu, kita setting sedikit sampai dia kena LDR nya oleh lasernya. Kemudian kalau sudah kena itu baru kita reset ya untuk mematikan lampunya. Kemudian baru kita, kalau ada orang lewat terus langsung hidup alarmnya ya. Ini lampunya kita bisa ganti pakai buzzer atau alarm yang lain ya. Ini cuma untuk ngetes doang ya. Jadi kalau ada orang lewat set, dia langsung hidup. Dan hidupnya ini ya kurang lebih 1 menit ya, tergantung dari kapasitornya. Langsung coba ya untuk mengukur waktu lamanya. Dia jalan, jadi ini dia akan hidup sampai sekitar 1 menit ya, kurang lebih. Jadi kalau ada yang menghalangi cahaya lasernya, maka otomatis dia akan hidup, dan hidupnya kurang lebih 1 menit ya, kurang lebih. Jadi kalau ingin jangka waktunya lebih panjang ya kita harus ganti kapasitor 100 picofarad-nya jadi lebih besar.
sesuai kebutuhan aja ya. Jadi kalau misalnya kita di tengah malam itu sensornya tersentuh misalkan, atau memang ada orang yang iseng atau gimana, dia akan hidup 1 menit dan itu alarmnya akan berbunyi. Nah ini 1 menit 5 detik. Kita coba lagi ya, dan insya Allah ya untuk besoknya saya akan menaruhkan buzzer ya, jadi dia akan berbunyi gitu. Jadi kita tahu gitu ada apakah gerangan, jadi kita tahu buzzer. Dan mungkin saya akan mengkoneksikannya ke lampu ya, jadi kalau ada yang menyentuhnya dia akan otomatis menyala, lampunya akan menyala dalam waktu ya kurang lebih 1 menit. Jadi supaya nggak ketinggalan ya, subscribe channel ini ya, supaya bisa berkembang, memberikan wawasan yang luas dan bermanfaat, semoga bisa terrealisasikan besok ya. Tunggu aja ya kelanjutan dari project ini, insya Allah besok ya. Pantengin terus pokoknya channel ini ya. Ini tanpa program ya, jadi ini memang sangat mudah sekali untuk dibuat ya. Nah yang diganti itu kapasitor yang ini ya, yang 100 picofarad yang ini. Kalau mau waktunya lebih dari 1 menit, misal 2 menit kah, 3 menit kah, ya tergantung kebutuhan kitanya aja ya. Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Нет,